Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi MTS IPM 1 Bernado Islamic Bilingual School. Alhamdulillah kita semuanya bisa bertemu di kesempatan kali ini meskipun dalam daring, namun tidak memutuskan semangat kita untuk beribadah dan untuk belajar. Salam kenal juga kepada siswa-siswi yang soleh dan solehah. Untuk guru bidang studi Al-Quran Hadis, kalian insya Allah akan belajar bersama Ustazah Triwayani yang akan mendampingi kalian untuk belajar bersama. Anak-anak yang soleh-solehah, pada saat ini kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 7 yang membicarakan tentang pengertian Al-Quran dan pengertian Al-Hadis. Ustazah yakin kalian semuanya hampir setiap hari sudah melihat Al-Quran, bahkan membaca Al-Quran, sehingga saya yakin kalian semua tahu apa pengertian dari Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas tentang pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Pengertian Al-Quran ada dua arti. Yang pertama, pengertian Al-Quran ditinjau dari segi bahasa yang berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Adapun arti Al-Quran ditinjau dari segi istilah, yaitu berarti kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengertian hadis. Adapun arti hadis ditinjau dari segi bahasa, yaitu jadidun yang berarti baru, qoribun berarti dekat, khabirun berarti berita, dan juga bisa diartikan hadis berarti perkataan. Selanjutnya, arti hadis ditinjau dari segi istilah. Yang pertama, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis berarti segala perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan hukum bagi umatnya. Adapun yang ketiga, hadis segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, maupun penjelasan tentang sifat-sifat beliau yang dituturkan kembali oleh para sahabat. Nah, sekarang kita membahas tentang fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama sebagai petunjuk hidup bagi manusia, yang kedua sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut, dan yang ketiga sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Berikutnya, sumber hukum Islam yang kedua yaitu Al-Hadis. Adapun fungsi hadis yang pertama adalah menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memperjelas dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Dan yang ketiga, menetapkan hukum atau aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Nah, setelah kita mengetahui tentang fungsi Al-Quran dan fungsi Al-Hadis,
Sekarang, bagaimana cara kita untuk memfungsikan Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dan Al-Hadis? Berikut ini adalah fungsi Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, sebagai pedoman dalam kehidupan. Yang kedua, sebagai pedoman dalam keluarga. Dan yang ketiga, sebagai pedoman dalam bermasyarakat. Adapun fungsi yang keempat yaitu sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yang kelima, sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Anak-anak, setelah kita membahas tentang pengertian Al-Quran, tentang pengertian hadis, tentang fungsi Al-Quran, fungsi hadis, dan cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka sekarang tugas kalian yaitu yang pertama, deskripsikan isi dari mushaf Al-Quran yang pernah kalian jumpai. Yang kedua, buatlah contoh kehidupanmu dalam keluarga yang mencerminkan ajaran Al-Quran. Bisa berupa tulisan ataupun berupa foto yang mencerminkan kehidupan dalam keluarga yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga, tuliskan 3 contoh nama kitab hadis yang kalian ketahui. Kalian bisa mencari referensi di buku yang sudah kalian punya, ataupun kalian bisa mencari referensi dari sosmed atau kitab-kitab yang lainnya. Jika tugas sudah kalian kerjakan, maka tugas tersebut kalian tulis di lembaran kertas, kemudian simpan di file-file tugas. Hasil dari tulisan kalian tersebut atau tugas kalian tersebut kirimkan melalui WA di 0857 4395 9349. Akhirnya, buat siswa-siswi yang Ustazah banggakan, selamat mengerjakan. Good luck, keep healthy, keep waspada, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you.